Selamat malam saudara, apa kabar? Saya ingin menyapa saudara melalui kata hari ini, tenang dan sabarlah. Mari kita menyiapkan hati dengan sebuah pujian. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukan milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Seorang saudagar bersama anaknya melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, sang anak melihat bebatuan tampak diletakkan teratur di beberapa tempat. Ia merasa tertarik tapi juga tidak mengerti. Lalu sang anak merasa perlu untuk bertanya pada ayahnya. Ayah, mengapa bebatuan tersebar teratur di sekitar daerah ini? Pengamatanmu sangat baik, nak, jawab ayahnya. Bagi orang biasa, itu hanyalah batu. Tapi bagi mereka yang memiliki hikmat, semua itu akan tampak berbeda. Ayah, apakah yang dilihat oleh orang-orang berhikmat itu? Anakku, pandanglah baik-baik batu-batu itu. Di balik batu itu ada sebuah kehidupan. Masing-masing batu yang tampak olehmu sebenarnya sedang menindih sebuah biji pohon ara. Tidakkah benih pohon ara itu akan mati, ayah, karena tertindih oleh batu yang besar? Tidak, anakku. Sepintas lalu memang batu itu tampak seperti beban yang akan mematikan benih pohon ara. Tapi justru batu yang besar itulah yang membuat pohon ara itu sanggup bertahan hidup dan tumbuh besar seperti yang kau lihat di tepi jalan. Bagaimana hal itu terjadi, ayah? Anakku, batu yang besar itu sengaja diletakkan oleh penanamnya menindih benih pohon ara untuk melindungi benih ara dari hembusan angin atau hewan. Lalu benih yang terlindungi dengan baik akan berakar semakin banyak dan semakin kuat. Walaupun tidak tampak kehidupan di atas permukaannya, tapi di bawahnya akar itu terus menjalar. Lalu beberapa waktu kemudian, barulah tunas akan muncul perlahan. Dan pohon itu akan tumbuh semakin besar dan kuat. Dan akhirnya,
pohon itu mampu menggulingkan batu yang menindih. Demikianlah anakku, pohon ara itu hidup. Dia bertumbuh menjadi pohon besar yang mampu menaungi segala makhluk yang berlindung dari terik matahari yang membakar. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Dan ayahnya berkata, kita baru saja belajar tentang sebuah kehidupan. Anakku, jika suatu saat di dalam masa-masa hidupmu engkau merasakan terhimpit oleh suatu beban yang sangat berat, ingatlah pelajaran tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk belajar, semakin berakar, semakin kuat, semakin bertumbuh dan dewasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita sedang berjalan ke arah tujuan hidup kita masing-masing. Dan di dalam perjalanan itu sering kita jumpai keadaan yang dapat membuat kita menjadi takut, gelisah, was-was. Perasaan ragu mulai muncul. Kita bertanya apakah kita bisa mencapai tujuan akhir dengan baik. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu, pilihan kita hanya dua. Tidak melanjutkan perjalanan, diam di tempat, atau kita tetap maju menghadapi keadaan. Saya yakin kita tentu tidak mau terhambat, kita ingin terus melangkah maju. Karena itu, rasanya perlu bagi kita untuk tidak hanya melihat sebuah masalah seperti batu yang membebani dan menghimpit hidup kita. Tapi lihatlah bahwa di dalam dan melalui masalah-masalah kehidupan ada maksud Tuhan yang menghendaki orang-orang yang dikasihinya semakin berakar, semakin kuat, bertumbuh dan dewasa. Ingatlah saudara, belum ada hingga saat ini benih pohon ara yang tertindih mati oleh bebatuan itu. Jadi, jika benih pohon ara yang sedemikian kecil saja diberikan kekuatan oleh Sang Pencipta, untuk kemudian pohon ara itu bertumbuh besar, lalu menyingkirkan batu di atasnya, terlebih lagi yang Allah perbuat kepada kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Melalui firman Tuhan saat ini kita dibimbing untuk melakukan bagian kita, yakni diam, tenang, dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 menyatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sesungguhnya saudara, Tuhan itu begitu dekat apabila kita mau diam dalam ketenangan untuk mendengarnya dan percaya. Mari sediakan waktu yang terbaik. Anda bisa duduk diam dan mendengarkan sabdanya. Letakkan pikiran dan keinginan Anda sendiri supaya Anda bisa mendengarkan suara Tuhan yang ingin menyatakan petunjuk dan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Dan ketika hidup Anda terpimpin oleh kehendak dan tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan membawa Anda menemukan sebuah kehidupan yang penuh anugerah dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita berdoa.
Bapa Tuhan, Kau menempatkan kami dalam kehidupan dunia ini sebagai sebuah perjalanan. Dan ujung akhir dari perjalanan kami adalah bertemu dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sadar selama kami melakukan siarah kehidupan, ada banyak masalah dan kesukaran, tapi juga kegembiraan yang dapat kami alami dalam kehidupan ini. Biarlah ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, di tengah suara bisingnya dunia, kami dapat duduk tenang, mendengarkan suara Tuhan, agar kami dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kami seturut dengan bimbingan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah di tengah juga kesukaran hidup kami boleh percaya bahwa kesukaran di tangan Tuhan menjadi sebuah alat untuk kami bertumbuh, semakin berakar, semakin kuat, dan semakin dewasa dalam iman. Oleh karena itu, biarlah apapun yang menjadi kenyataan hidup kami, hati kami dipenuhi oleh rasa syukur kepada Engkau yang empunya hidup kami. Inilah ya Tuhan, seru doa dan harapan kami. Amin.